mengajak saudara sekalian untuk melihat, membangun manusia roh kita untuk berjalan selaras dengan kehendak Allah. Apakah saudara siap sampai di sini? Amin. Saya ingin memulai dengan ayat ini, saudara. Sebenarnya ini adalah nilai keempat dalam gereja lokal yang saya gembalakan. Kami punya 5 nilai di gereja kami. Selain visi misi, kami juga punya nilai atau values, yaitu kami singkat sebagai FRESH. FRESH itu adalah F itu family, R itu relevant, ya dalam pakai bahasa Inggris bagaya sedikit begitu. E-nya enthusiasm, S-nya spirit led. Nah, ini saya akan khotbahkan nilai yang keempat. Tapi saya sedang masuk kepada 4 bulan kedua atau 4 bulan kedua di dalam tahun 2022 ini kami bicara di jemaat lokal saya hanya tentang membangun manusia roh. Jadi 4 bulan ini benar-benar dari Mei, Juni, Juli, Agustus kami hanya fokus berbicara tentang manusia roh saja. Tidak ada tema yang lain. Hidup selaras dengan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara sekalian buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Saya sementara belajar tentang hal ini dan saya rindu membagikan apa yang saya pelajari untuk memberkati saudara tempat ini. Galatia 5 ayat 25, kalau saudara dapat bantu saya katakan amin. Mari kita baca 2 dan 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi 2 dan 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya ingin memulai dengan sebuah gambar sederhana. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Amin. Kita tidak hanya terdiri dari entitas fisik saja. Kita bukan tentang entitas jasmani saja. Tetapi saudara dan saya juga memiliki yang namanya entitas rohani. Ada sesuatu hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang diinginkan dengan cemburu oleh para malaikat surgawi. Ada sesuatu yang membuat saudara dan saya berbeda karena kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki alam ciptaan yang lain, tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Mungkin saudara masih ingat waktu Natal kemarin saya sempat bercanda dengan saudara. Kalau babi mati jadi lauk pauk yang enak. Kalau kambing mati jadi gulai. Sapi jadi sate, ya. Babi jadi apa? Rica-rica. Ayam jadi opor. Semua hewan mati dan selesai. Mereka hanya punya tubuh dan naluri saja. Tetapi manusia selain memiliki tubuh, manusia juga punya jiwa dan manusia punya roh. Ternyata saudara-saudara, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Tetapi roh yang sehat menjadikan saudara dan saya memiliki hidup yang berkualitas. Ada pepatah berkata begini, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Tetapi hari-hari ini kalau kita mau jujur, ternyata itu sudah mulai terpatahkan. Banyak orang yang punya tubuh yang sehat, tetapi jiwanya tidak sehat. Contoh, tubuhnya tinggi, cakep, tampan, ganteng, putih, hidung mancung, saudara. Ya sudah, jangan mimpikan yang seperti itu. Perutnya six pack. Kalau saya kan zero pack. Saya kan hanya bulatan kecil. Ini Mama Dun kasih makan kita sampai kita minta ampun. Nah, saudara-saudaraku, mensano in corpore sano bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi tahukah saudara hari-hari ini banyak orang yang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Wanita-wanita yang cantik, tinggi semampai, pinggulnya seperti gitar Spanyol, saudara-saudara. Suntik vitamin C dari hitam jadi putih. Sonada lesung pipit pihantam itu benang, taruh bikin lobang-lobang di sini, saudara. Alis yang soni kantara do mulai garus sembarang do mulai ikur bikin tanduk rusa di sini, saudara. Nah, tubuhnya oke didandani. Tetapi pekerjaannya apa? Pelakor, mengganggu laki orang, mengganggu istri orang. Berarti begini, tidak ada jaminan tubuh yang sehat membuat jiwa itu sehat. Sama sekali tidak ada jaminan. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, mari perhatikan statement saya di awal khotbah ini. Saudara dan saya, kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Saya ulangi statement saya. Saudara dan saya, kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Mari saya kasih sebuah penjelasan pada saudara. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, yang ke-7 dikatakan begini. Ketika itulah
Tuhan Allah membentuk manusia, baca bersama saya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tahukah saudara, ketika Adam selesai diciptakan oleh Tuhan dan Adam kemudian belum berfungsi apa-apa. Dia hanya merupakan seonggok debu yang dibentuk menjadi tubuh seorang manusia pertama yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri pada hari 6. Lalu Adam itu menjadi tubuh yang tampan. Mungkin saya tidak tahu perawakannya seperti apa, Alkitab tidak menjelaskan. Ya mungkin saja saya berimajinasi, barang ciptaan tangan Tuhan pasti sempurna kan? Mungkin rambutnya pirang, hidungnya mancung, saudara-saudara. Tubuhnya tinggi tegap, mungkin 180-an sekian, mungkin. Lalu mungkin kulitnya bersih, dadanya bidang, perutnya six pack, kaki dan pahanya berotot. Dia adalah pria dambaan wanita. Tetapi Adam tidak menjadi bergerak sebelum Allah menggerakkannya. Apa yang Allah lakukan setelah itu adalah menjadi suatu catatan yang sangat penting bagi saudara dan saya. Saya menerima kebenaran ini dan saya menjadi mengerti bahwa ternyata hidup saya tidak ada artinya kalau bukan Allah yang memberikan arti dalam hidup saya. Yang terjadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 ini adalah Allah, dengarkan ini, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan ketika Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung daripada manusia ini, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebelum Allah mengembuskan nafas hidupnya, dia hanyalah seonggok debu yang menjadi daging. Tetapi setelah Allah mengembuskan nafas hidup, Adam menjadi pribadi yang bagaimana? Hidup. Berarti roh itulah yang menghidupkan dia. Saya ingat pujian lama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah kuasa ke atasku, memulihkan hatiku, memulihkan dan seterusnya dan sisa yang berikut. Saudara-saudara, sebelum roh Allah diberikan dalam hidup saudara dan saya, kita hanya seonggok daging. Manusia yang tadi saya katakan tidak hanya merupakan entitas fisik saja, tetapi lebih daripada itu saudara dan saya, kita diciptakan untuk kekekalan. Mari katakan bersama saya statement yang kedua, saya diciptakan untuk kekekalan. 2 dan 3. Yang pertama tadi, kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Yang kedua adalah saya diciptakan untuk kekekalan. Nah saudara mau lihat, ini dia nih. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang apa? Dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula, karena dari tanah dia berasal. Amin. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kemarin saya baru pulang memakamkan salah satu warga gereja senior di Kefa. Dan di depan liang lahatnya, ketika jenazahnya diturunkan, saya berkata, almarhum, saya sebutkan namanya, sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, hari ini saya memakamkan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari debu kembali kepada debu, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya begini, tubuh memang entitas fisik yang sementara. Tetapi perhatikan, roh yang ditempatkan di dalam saudara dan saya adalah entitas rohani yang bersifat kekal. Sudah tahu siapa saudara? Saudara adalah makhluk roh yang hidup di dalam tubuh. Mari kita bangun tubuh kita. Mari kita solek tubuh kita. Mari kita cukur rambut kita supaya bersih. Jangan lupa taruh les sedikit di sebelah kiri. Biar gembala-gembala tetapi agak gaul sedikit. Pakai minyak rambut yang bagus. Rambut klimis. Pakai jas sabu karena orang sabu. Istri juga harus pakai pakai motif sabu karena beli sudah lunas. Mari kita rawat tubuh kita. Amin.
sepatu dikasih mengkilat yang baik, celana disetrika yang bagus. Kita kemudian menjadi orang-orang yang berpenampilan fisik yang baik. Tetapi tahukah saudara, semua yang kita hiasi secara entitas fisik ini berakhir di dalam tanah. Tetapi ada satu entitas yang tidak berhenti ketika nafas berhenti berhembus dalam hidup saudara. Apakah itu? Itu yang saya namakan sebagai entitas rohani yang penting saudara perhatikan sebagai prioritas dalam hidup saudara untuk saudara bangun setiap hari. Membangun manusia roh itu sangat penting. Karena apa? Karena banyak anak-anak kecil terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Tubuhnya dewasa, tapi kekanak-kanakan. Masih merokok, masih ganggu istri orang, yang ibu-ibu masih ganggu suami orang. Kalau saya mau cerita nih panjang lebar. Hari-hari ini lagi orang tidak tahu malu lagi. Ya, di Soe tidak, ini mungkin yang agak sedikit geser-geser ke sana. Di Soe ini baik semua. Ya. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada saudara bahwa kita harus menyadari bahwa suatu hari nanti roh ini akan kembali. Semua makhluk hidup yang mati berhenti di meja makan jadi lauk pauk. Tetapi kita ketika berakhir hidup kita menghadapi dua kata yang sangat penting. Tanggung jawab. Amin. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya ingat di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam gambar ini saya mau tunjukkan kepada saudara secara cepat saja dari hidup manusia terdiri atas 3 unsur. Yang pertama apa saudaraku? Tubuh, jiwa, dan roh. Mari saya mau kasih tunjuk kepada saudara urutan prioritasnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba baca bersama saya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat bantu saja katakan amin supaya saya tahu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sudah dapat? Oke, dengan suara keras. 1, 2, dan 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu berapa banyak? Seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara bagaimana? Sempurna. Dengan apa? Tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya ini mari katakan bersama saya. Amin. Saya sangat yakin saudara jemaat GBI Mawar Saron Soe, firman Tuhan tidak pernah salah mencatat detail apapun. Kenapa tidak dicatat semoga tubuh dan jiwamu dan rohmu? Tetapi yang dicatat begini, semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa roh yang dicatat terlebih dahulu? Karena roh bersifat kekal. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya harus menaruh perhatian kepada yang kekal ini. Ya kita harus makan sehat. Ya kita harus olahraga. Ya kita harus minum air putih yang cukup. Hindari minuman dan makanan manis yang berlebihan. Tolak karbohidrat. Kurangi konsumsi daging merah yang berlebihan. Makan saja ikan dan daging putih. Supaya hidupmu lebih baik. Tambahkan serat dan makanan bergizi lainnya dalam tubuh saudara. Tubuh jasmani yang bersifat sementara kita rias dengan begitu sangat luar biasa. Kenapa kita tidak menaruh perhatian kita kepada manusia roh yang bersifat kekal? Setuju katakan amin. Itu sebabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 mencatat ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Roma 5 ayat 13 juga berkata seperti itu. Supaya apa? Roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Mari kita periksa slide berikut. Nah, pertanyaan khotbah yang ingin saya bawa kepada saudara dari pengantar tadi. Mari kita baca pertanyaan khotbahnya sama-sama yuk. 2 dan 3. Mengapa kita perlu membangun manusia roh dan menjadikannya selaras untuk dipimpin oleh Roh Allah? Mari kita bertanya sama-sama. Ini pertanyaan khotbah yang lagi saya bangun dalam hidup saya. Saya tanyakan kepada diri saya, mengapa sih penting? Mengapa sih perlu membangun manusia roh itu dan memastikannya menjadi selaras untuk dipimpin oleh Roh Allah? Tentunya menurut perspektif perjanjian baru kita akan cek sama-sama. Nah saudara-saudaraku, alasan yang pertama adalah ini.
Mengapa kita perlu dipimpin oleh roh? Alasan yang pertama apa saudara? Karena apa? Kita telah dilahirkan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alasan yang pertama adalah karena kita telah dilahirkan kembali. Saudara mau lihat alasan lebih detail daripada ini? Suatu malam Yesus datang bercakap-cakap dengan seorang ahli atau kepala rumah orang Yahudi yang namanya Nikodemus, a Pharisee, a ruler of Jews. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kita tidak akan baca 6 ayat ini, tapi kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-5, coba lihat di sini. Jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan ini, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging yang bersifat apa? Sementara. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh yang bersifat apa? Kekal. Nah, saya rindu saudara tidak hanya saja suka mendengarkan firman Tuhan yang diberkati, disembuhkan, dipulihkan, tapi saudara mulai masuk lebih jauh sebagai seorang murid. Saya dengar dari pemimpin saudara di sini bahwa saudara lagi fokus masuk ke dalam konsep-konsep belajar tentang pemuritan, mengimitasikan Yesus dalam hidup saudara, membuat Yesus terlihat tergambar dalam hidup saudara, membuat sikap tutur kata perilakumu menunjukkan Yesus sebagai surat yang hidup yang dapat dibaca oleh semua orang di sekeliling saudara. Nah, itu hanya bisa dikerjakan kalau saudara mendewasakan roh saudara. Itu hanya bisa terjadi mengimitasikan Yesus dalam hidup saudara ketika saudara mulai bertumbuh mature, ketika saudara menjadi dewasa di dalam rohani saudara. Tidak lagi ada anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Tidak lagi ada sifat kekanak-kanakan yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Tubuh fisiknya dewasa, rohaninya kecil. Kenapa? Karena fokusnya hanya membangun tubuh jasmaninya, tetapi dia tidak pernah fokus membangun tubuh rohaninya. Menjadi seorang yang bisa mengimitasikan Yesus harusnya seorang yang membangun hidupnya di atas apa saudaraku? Kedewasaan. Dijadikan ciptaan yang baru. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ini tidak sama sekali berbicara tentang siapa yang beragama Kristen dia adalah ciptaan baru. Ini juga tidak berbicara tentang siapa yang pelayanan di gereja setiap minggu dia adalah ciptaan yang baru. Ini juga tidak berbicara bahwa siapa dengan golongan gembala seperti pengkhotbah di depan saudara itu adalah ciptaan yang baru. Atau para pemain musik adalah ciptaan yang baru. No. Yang ada di dalam Kristuslah yang dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Berarti Kristus adalah pintu masuk untuk menjadi ciptaan yang baru. Membuat imitasi Yesus itu dalam hidup saudara menjadikan saudara ciptaan yang baru. Mengimitasikan setiap gerak-gerik Yesus dalam gerak-gerik hidup saudara menjadikan saudara ciptaan yang baru. Lalu apa kaitannya dengan ini? Mengapa Yesus harus bilang kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan dari air dan roh? Ini dia alasannya. Alasan yang pertama adalah kita harus dilahirkan dari air sebagai sebuah tanda baptisan pertobatan. Amin. Tanda orang yang bertobat adalah dia memberi dirinya dibaptis. Markus 1 ayat yang keempat berkata begini, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan apa yang dia serukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk menerima pengampunan atas dosamu. Jadi kalau saudara ingin menerima pengampunan syaratnya 2B, bukan B2. B yang pertama adalah bertobat. Amin. Berapa banyak orang bertobat di sini? Boleh angkat tangan saudara. Syarat pertama sudah saudara capai. Yang kedua apa? Berilah dirimu dibaptis. Jadi baptisan bukan tentang orang tua bawa anak ke depan. Baptisan bukan tentang dorongan seorang yang lebih dewasa kepada saudara untuk maju. Tetapi baptisan adalah langkah pertama setelah saudara bertobat. Amin. Setelah saudara bertobat, saudara B yang kedua, berilah dirimu dibaptis. Kenapa orang bisa memberi diri dibaptis? Karena dia sudah dimuridkan. Karena dia sudah bertumbuh dalam manusia rohnya. Karena dia sudah mengalami suatu transformasi baru. Dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Sebagai the new creation, the new creature. Allah telah menjadikan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru.
telah mengalami pertobatan dan menerima pengampunan dosa. Nikodemus, kamu tidak bisa dilahirkan kembali. Kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah kalau kamu belum dilahirkan kembali. Apakah aku harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku, guru? Tidak. Engkau harus dilahirkan dari dua hal. Dari air dan dari roh. Apa itu air? Air artinya engkau harus bertobat. Amin. Tanda kedewasaan adalah bertobat. Bukan berobat. Kalau berobat ini masih sakit. Tapi bertobat sudah sembuh. Bertobat lalu apa? Beri dirimu dibaptis. Inilah baptisan Yohanes. Baptisan bertobat. Lah apa yang terjadi di samping kanan sana? Di samping kanan sana adalah dilahirkan dari roh. Kisah para Rasul pasal yang kedua yang ke-38 bilang begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Makanya redaksi pembaptisan kan begini. Saudara A, sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, hari ini aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teng, satu dengan kematian Kristus. Teng, satu dengan kebangkitan Kristus. Memang tidak ada bunyi tengnya, saya tambah-tambah sendiri. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Bahwa ketika itu dia memberi dirinya dibaptis, sebagaimana kata Petrus, untuk menerima pengampunan dosamu. Dan dilanjutkan pada Kisah Rasul 2:38 kalimat terakhirnya begini, maka kamu, ini dia yang saya suka, akan menerima karunia Roh Kudus. Ini memang panjang kalau mau bahas tentang karunia roh, bicara tentang buah-buah roh, itu sesinya masih ada yang sesi yang lain. Tapi saya singkat saja. Ketika Yesus selesai dibaptis, datanglah sekonyong-konyong seperti burung merpati. Dan ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus datang. Tetapi saudara-saudara, yang menarik dari situasi ini, saudara-saudara, ya, saya mau saudara melihat poin yang kedua. Poin yang kedua menjelaskan pertanyaan khotbah kita, mengapa hidup kita perlu dipimpin oleh roh menurut Alkitab Perjanjian Baru ini. Alasan yang kedua adalah ini dia, Allah adalah roh. Yang pertama karena kita telah dilahirkan kembali melalui proses pertobatan dan proses penyucian diri lewat baptisan. Dan hal yang kedua adalah karena Allah itu roh. Amin. Allah itu bukan seonggok fisik yang diharapkan oleh bangsa Yahudi. Oh, Mesias sudah datang. Jadi ketika Yesus dihukum oleh adat istiadat mereka, Yesus disalibkan mati, mereka sedih. Kenapa? Mereka berharap Mesias yang datang sebagai raja ini akan menjadi raja secara fisik bagi kerajaan Israel. Tapi Yesus datang bawa kerajaan dari sorga, bukan kerajaan di bumi ini. Definisi mereka tentang raja harus fisik, tetapi Yesus berbicara tentang kerajaannya yang bukan dalam bentuk fisik. Nah, saudara-saudara, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 berkata begini. Mari kita baca. Allah itu apa? Roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini harus orang yang sudah ada dalam Kristus dulu. Sudah jadi ciptaan baru dulu. Kalau belum jadi ciptaan baru, dia belum bisa menyembah Allah dalam roh. Kenapa? Dia harus jadi ciptaan yang baru, diri dibaptis pada poin pertama tadi. Lalu yang kedua, saudaraku, dia masuk di dalam suatu dimensi yang baru, bahwa dia adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Kesadaran ini membuat dia sudah mulai menjadi dewasa. Ada sosok manusia roh yang dewasa yang tinggal di dalam tubuh orang dewasa. Amin. Tidak sebaliknya. Allah adalah roh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di alam jasmani kita mendengar firman-Nya melalui pemberita firman. Hari ini saudara lihat di alam jasmani kita. Saudara lagi lihat tubuh pengkhotbah. Saudara lagi dengarkan dengan telinga jasmani saudara suara jasmani pengkhotbah sampai kepada saudara. Itu terjadi di alam jasmani. Apa yang terjadi di alam roh? Kita mendengar suaranya. Yohanes 10 ayat 27 bilang begini. Domba-dombaku. Wow, ini keren sekali. Mendengar suaraku
dan aku mengenal mereka dan mereka ikut aku. Pastikan saudara mengikut Allah yang saudara dengarkan suaranya. Tetapi saudara tidak bisa dengarkan suara Allah secara jasmani. Bisa mendengar secara fisik firman Tuhan ini. Tetapi di alam roh sana ada transformasi yang terjadi lewat rema-rema yang ditumbuhkan di dalam manusia roh saudara. Dan ketika saudara tangkap rema ini dengan baik lewat pengkhotbah jasmani yang sedang berbicara dalam pengurapan Roh Kudus ini, maka saudara akan membuat manusia roh saudara bertumbuh. Dan ketika manusia roh saudara bertumbuh, telinga rohanimu menjadi peka. Dan ketika telinga rohanimu menjadi peka, karena engkau sudah bertobat dan beri dirimu dibaptis menjadi ciptaan yang baru, mengerti dengan pasti Allah itu roh, saudara mulai mengikuti Allah yang adalah roh itu, yang mulai berbicara di dalam roh saudara. Amen. Kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Allah berkomunikasi dengan roh kita, bukan dengan jasmani kita. Kalau jasmani begini, Pak Efer, shalom, jasmani. Tetapi kadang-kadang saya tatap Pak Efer bilang, saya merasakan kasih-Mu Pak Karel kepada saya. Itu apa? Jiwa kita terhubung. Tetapi kepada Allah, itu seperti Daud dan Jonathan. Jiwa mereka berpadu. Tetapi terhadap Allah, koneksinya lewat apa? Wifi-nya lewat apa? Wifi-nya. Koneksinya apa? Roh. Menyadari Allah adalah roh, membuat saudara akan mulai membangun manusia rohani saudara. Tuhan kasih kepekaan tertentu kepada orang-orang tertentu. Tuhan kasih kepekaan khusus kepada orang-orang khusus. Wajahmu boleh tersenyum, engkau umbar kegembiraan di depan orang. Tapi kalau rohmu sakit, orang yang punya kepekaan roh akan merasakan kau sedang berbohong dengan wajahmu yang sedang tersenyum. Kenapa? Roh itu mendefinisikan tentang kualitas jasmani saudara saat itu. Di alam roh ini terjadi saudara-saudara. Mengapa kita tidak bisa mendengar suaranya? Kalau di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, kalau saudara perhatikan di sini, mengapa seringkali kita tidak bisa mendengar suaranya? Karena apa saudaraku? Pikiran kita telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Kita memberikan telinga kita lebih banyak mendengar berita di YouTube. Perang di Ukraina dan Rusia. Lalu kita mendengar pandemik yang sudah berakhir menjadi endemik. Tapi ada lagi malaria untuk yang menyerang anak kecil yang lagi giat-giatnya sekarang ini. Kita diisi oleh semua informasi, semua berita di telinga jasmani kita tentang kesukaran dunia ini, tentang betapa akan muncul perang dunia ketiga yang besar karena negara-negara di Uni Eropa mulai bergabung bantu Ukraina. Mereka kirim pasukan senjata yang begitu banyak. Oh, ini kita sudah di ujung maut. Perang nuklir akan terjadi. Cina akan kirim nuklirnya, Rusia kirim nuklirnya, Korea Utara akan bergabung bersama-sama mereka, Amerika dan NATO-nya akan bersama-sama bergabung untuk menghancurkan Rusia. Dan kita kemudian dengan telinga jasmani kita membuat hidup kita tertekan. Tapi orang-orang yang berjalan di dalam roh, dia tidak akan terganggu dengan situasi dunia ini. Kenapa? Karena manusia rohnya menjadi manusia yang dewasa. Tidak ada kebutuhan yang lebih hebat daripada membangun manusia roh. Saya yakinkan kepada jemaat yang saya gembalakan. Saya yakinkan mereka sejak tanggal 1 Mei yang lalu. Dan pengkhotbah tamu yang datang di gereja kami pun saya bilang, khotbahkan ini. Jangan mengarang bebas. Saya tekankan sepanjang Mei, Juni, Juli, Agustus ini kita masuk dalam alam spiritual. Tapi jangan ngeroh terlalu juga. Nanti orang kasih kue, ku raba. Ya memang lu mesti raba baru lu bisa makan begitu. Tapi sonusot kalau lebe-lebe ku raba. Dia satu bilang lu lama. Beta ambil bil. Maksudnya kalau lu raba terlalu lama, beta yang ambil begitu. Oh haleluya, ini bahasa roh baru ini saudara. Please don't try at home. Jangan coba di rumah saudara. Ada alam jasmani, ada juga alam rohani. Orang-orang yang berjalan dalam alam rohani, mereka tidak akan pernah salah melangkah. Kenapa? Karena domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya tanya saudara sampai di poin kedua dulu, kita stop di sini. Manusia roh itu penting atau tidak dibangun?
ada kata sangat penting. Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Mulai hari ini jemaat GBI Mawar Saron, pulang dari sini, bangun manusia rohmu. Berdoa lebih kusyuk. Disiplinkan dirimu untuk berdoa. Baca firman. Lihat YouTube yang membangun manusia rohmu. Jangan mengintimidasimu saja, tetapi juga mendengar khotbah-khotbah yang membangun hidupmu. Amin. Ambil doa berpuasa. Bangun manusia rohmu. Jangan sampai ada sosok anak kecil terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Tubuhmu sudah menua, sudah dewasa, tetapi rohmu kekanak-kanakan. Kenapa? Kamu hanya fokus bangun yang ini. Obat bisa kita beli, kesembuhan hanya bisa dicapai lewat manusia roh yang dewasa. Amin. Saya dorong saudara untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Hal yang ketiga, mengapa hidup kita perlu dipimpin oleh roh? Menurut Alkitab Perjanjian Baru, hal yang ketiga adalah saudaraku, supaya kita terhindar dari spiritual palsu. Ini dia. Karena ada banyak spiritual palsu yang ditawarkan di luar sana. Saudara mau tidak mau, saudara sadar banyak spiritualitas palsu yang sedang ada sekeliling kita. Contoh yang paling sederhana. Kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 19, ayat yang ke-13 sampai 15 ya. Coba saudara buka atau saya baca, saudara dengarkan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14 bilang begini, mereka yang melakukan hal itu ialah ini dia, 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat yang ke-15 coba baca sama-sama. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, lu siapa? Bahasa Kupangnya begitu. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Lalu mereka, roh-roh jahat ini bilang begini, Yesus kami kenal, Paulus kami tahu, lu siapa? Bahkan ketika engkau menyebut nama Yesus, di dalam rohmu yang kekanak-kanakan tidak ada kuasa. Amin. Karena manusia roh yang dewasa, jangankan berteriak, engkau hanya bilang begini, Yesus, dan kuasa itu akan bekerja dalam hidupmu. Karena engkau adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 7 anak Skewa ini 7 anak imam loh. 7 anak yang hidup di altar Tuhan loh. Tetapi mereka tidak punya kuasa. Karena mereka tidak mengalami hubungan pribadi. Karena manusia roh mereka tidak mereka bangun. Tidak ada hubungan atau relasi antara roh mereka dengan roh Yesus. Mereka klaim nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setan kenal Paulus karena Paulus terkoneksi kepada Yesus. Yesus apa lagi mereka kenal sebagai anak Allah yang hidup. Tapi kamu siapa? Saudara bahkan tidak bisa menyebut nama Yesus ketika Yesus tidak hadir dalam hidup saudara. Yesus yang saudara sebut tanpa manusia rohmu dibangun adalah Yesus agamawi yang kau kenal lewat agamamu. Yesus yang kau sebut karena engkau bertumbuh dalam agama Kristen. Tetapi bukan Yesus yang menjelma, yang terimitasi dalam hidup saudara. Makanya proses pemuridan itu penting. Proses merendahkan hati itu penting. Untuk diajar, untuk dibentuk oleh para pemimpin saudara di gereja ini. Supaya saudara bertumbuh menjadi manusia roh yang dewasa. Yang terkoneksi hatimu dan rohmu dengan Yesus. Sehingga ketika engkau usir setan, setan bilang, aku kenal engkau yang menyebut nama Yesus. Engkau adalah pribadi yang terkoneksi dengan Yesus. Tetapi dalam kasus anak-anak Skewa ini, mereka menyebut nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, tetapi mereka sendiri tidak pernah terkoneksi dengan nama Yesus. Mereka belum dilahirkan kembali. Mereka tidak mengenal Allah sebagai manusia roh. Mereka hanya menjalankan spiritualitas palsu. Banyak kepalsuan di sekeliling kita. Banyak pengkhotbah mungkin berkhotbah tentang kekudusan, tetapi dia sendiri berselingkuh. Mungkin ada juga pengkhotbah seperti saya, mengkhotbahkan tentang integritas, tetapi juga mencuri. Mungkin ada pengkhotbah seperti saya juga mengkhotbahkan tentang kesabaran, tetapi di mana-mana juga emosian. Bisa juga. Saya juga belajar tentang hal itu. Jangan sampai saya juga tidak menjadi sulit. Menekan diri sendiri itu butuh kekuatan manusia roh. Amin. Katakan manusia roh yang dewasa. Lebih sekali lagi, saya adalah manusia roh yang dewasa. Saya adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Amin. Haleluya.
Mari bangun manusia rohmu, saudara-saudara. Ini adalah bukan kewajiban, tapi ini adalah kebutuhan. Roh Allah itu saudara, bahkan iblis pun mengenalnya. Roh jahat, roh yang mengancam hidup kita. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling, begitu lihat celah, dia masuk. Jadi roh jahat ini bisa mengganggu kita kalau kita buka celah. Dia tidak akan bisa masuk kalau celah kita tidak buka. Celah misalnya ya iseng-iseng lihat dia fans only. Yang tidak tahu cerita ini sudah pasti tidak mengerti. Lagi terkenal tuh. Wanita-wanita tanpa busana. Itu celah yang kita buka. Ada begitu banyak celah yang kita bisa buka. Dendam, itu pintu masuk celah. Dendam yang tidak bisa terselesaikan. Saya tidak tahu di antara saudara apakah lagi simpan dendam. Lagi benci orang bahkan sampai mati pun. Ini orang sudah mati, saudara masih marah dia terus. Saya tidak tahu apakah masih terjadi di antara saudara. Itu celah. Tutup celahnya. Ampuni. Amin. Saya sering ajar pada diri saya. Benci kesalahan orang yang bersalah. Tetapi kasihi orangnya. Pisahkan kesalahan dari orangnya. Yesus membenci kesalahannya. Tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Ada ayatnya? Ada. Roma 5 ayat 8. Ia telah mati bagi kita. Menyatakan kasihnya kepada kita. Ketika kita masih tinggal di dalam dosa. Yesus membenci dosa. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Kita membenci kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Ini hanya bisa dikerjakan oleh manusia roh yang dewasa. Kalau manusia rohmu tidak dewasa, Anda tidak mungkin akan bisa lakukan ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Markus 3 yang ke-11 dikatakan begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dengan berteriak apa? Engkaulah anak Allah. Bahkan saudaraku, roh jahat pun mengenal Yesus. Dan saudara yang hidup di dalam roh dan kebenaran ini, roh jahat kenal saudara. Makanya jangan heran, orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran ini menjadi sasaran strategis daripada iblis setiap hari. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau saudara sudah minum mabuk, saudara sudah selingkuh, sudah main judi, roh jahat tidak cari saudara. Karena bukan celale, antero. Do you know what the meaning of antero? Antero means semuanya tabuka. Tetapi kalau saudara mungkin hidup dalam roh dan kebenaran, dan sesekali saudara marah, itu celah, tutup kembali, ampuni, amin. Ada celah yang terbuka, domba-dombaku mengenal suaraku, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, ampuni dia, tutup, tek. Dia hanya putar-putar saja, seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi tidak bisa masuk, kenapa? Tidak ada celah. Manusia roh yang dewasa menjadikan saudara aman, tersembunyi dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh menjadi orang-orang dewasa. Setuju katakan amin? Saudaraku, hal yang keempat atau yang terakhir. Mengapa kita perlu dipimpin oleh roh? Atau spirit-led life, Christian spirit-led life. Hidup Kristen yang dipimpin oleh roh. Supaya yang keempat ini terjadi. Mari baca sama-sama yang warna merah, 2, 3. Supaya kita siap masuk dalam apa? Peperangan rohani. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kenakanlah senjata Allah supaya engkau dapat berdiri. Saudara, ada lagunya. Kenakan senjata Allah. Siap masuk dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Tetapi perjuangan kita melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Siapa yang kita lawan? Penguasa-penguasa. Siapa yang kita lawan? Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Siapa yang kita lawan? Jemaat GBI Mawar Sarung Soe. Roh jahat di udara. Itu yang kita lawan. Amin. Menghadapi roh-roh jahat di udara, dihadapi dengan manusia roh dalam hidupmu. Saudara tidak bisa masuk alam roh dengan manusia jasmani. Saudara bisa bertempur dengan mereka
dalam manusia roh, saudara. Bilang begini sama-sama saya, membangun manusia roh itu kebutuhan. 1, 2, 3. Bukan kewajiban agamawi. Amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Dunia roh itu nyata. Ada pertempuran tak terlihat dengan mata jasmani yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, yang punya sensitivitas dan kepekaan rohani. Makanya saya selalu terkoneksi kepada para pendoa di gereja. Siap masuk dalam peperangan rohani. Amin, saudara-saudara. Wow, ini luar biasa. Saat dibaptis, kita menerima roh Allah. Tetapi saudara perhatikan di dalam ayat yang berikut, dalam Markus 1 ayat yang ke-12. Ini adalah ayat yang sangat penting, saudara perhatikan. Segera sesudah itu, sesudah apa? Setelah dibaptis, roh Allah yang turun seperti burung ke atas Yesus itu adalah roh yang sama yang memimpin dia ke padang gurun. Untuk apa ke padang gurun? Untuk mendewasakan saudara dan saya. Amin. Ketika saya ketemu ayat ini saya bilang, wih ternyata roh ini pimpin ketong ke wilderness juga ya. Pimpin ketong ke temptation area juga nih. Pimpin kita ke area pencobaan juga. Supaya apa? Supaya manusia rohmu dewasa. Ketika engkau merespon yang 2 kata, responsibility atau tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab menandakan dia orang dewasa. Rohmu akan bertumbuh dewasa. Bertanggung jawab terhadap pernikahan saudara. Menjaga kesucian, kekudusan, ranjang pernikahan saudara. Kemarin saya dapat cerita dari teman saya. Di kantor mereka. Ada istri bawa masuk laki-laki lain, berselingkuh di atas ranjang tempat tidur dia dan suaminya ketika suaminya lagi bertugas di tempat lain. Gila dunia kita. Gila. Dunia kita ini memang dunia yang sudah sangat-sangat berlari begitu cepat. Saudara-saudaraku, roh yang turun ketika Yesus dibaptis seperti burung merpati adalah roh yang sama yang memimpin dia ke dalam pencobaan di padang gurun. Di situ Yesus menggunakan kehendak bebasnya untuk tetap taat kepada Allah. Yesus, kalau engkau menyembah aku akan memberikan seluruh isi dunia ini. Enyalah engkau iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus menyembah. Jika engkau rubah batu ini menjadi roti, engkau bisa makan dari batu yang dirubah menjadi roti. Yesus bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini, sebab ada tertulis malaikat Tuhan akan menopang engkau dan engkau tidak akan terantuk kakimu. Engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Ketika di dalam padang gurun pencobaan, selama roh yang memimpin kita ke situ, kita akan baik-baik saja. Saudara harus relakan dirimu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Supaya apa? Manusia rohmu bertumbuh dewasa. Amin, saudara-saudara. Mari kita perhatikan ini. Saat dibaptis seperti apa? Setelah dibaptis seperti apa? Saat dibaptis yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang menjadi ciptaan yang baru. Setelah dibaptis sudah jadi ciptaan yang baru. Oke, mari bangun manusia barumu menjadi manusia yang dewasa. Amin. Ada sebuah pertanggungjawaban ketika kau memutuskan mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Yesus bilang, aha, lu mau tahu dia punya syarat? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Karena ketika engkau sangkal diri, ketika engkau pikul salib, manusia rohmu akan bertumbuh dewasa. Jadi tidak bisa mengikut Yesus tanpa mengikut salib. Jadi tidak bisa mengikut Yesus tanpa menyangkal diri. Karena ketika engkau menyangkal diri dan memikul salib, rohmu didewasakan oleh Tuhan. Engkau bertumbuh menjadi pribadi yang menghormati Tuhan. Bahkan di dalam pencobaan pun engkau tetap menghormati Tuhan. Kenapa? Karena roh itu menyertai hidup saudara. Kalau roh itu memimpin saudara, maka dia juga akan bertanggung jawab untuk mendewasakan saudara. Yang penting engkau terkoneksi terus kepada dia. Setuju, katakan amin. Saya hampir selesai. Mari kita lihat. Peperangan rohani terjadi di dalam Efesus 6 ayat 10-17. Saudara bisa baca secara lengkap. Saya baca satu ayat saja yang ayat yang ke-12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. 1, 2, 3. Melawan roh-roh jahat di udara. Sampai sini saudara mengerti? Saudara dapat sesuatu sampai sini? Amin. Ya, ini dia. Nah, saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara masuk di dalam pertempuran rohani, coba baca tulisan yang paling atas. Saya mau saudara masuk ke dalam roh saudara. 1, 2, 3. Sadari posisi kita di hadapan Allah. Saya mau bilang kepada saudara gini, apapun tantangan saudara. Yesus lapar tidak? Sebagai manusia lapar. Kalau saudara mulai lapar, percaya Tuhan tetap memelihara saudara. Sadari posisimu di hadapan Allah. Apa ya? Buktinya, burung di udara dipelihara, bunga di taman didandani, apalagi engkau manusia. Sadari ini baik-baik. Rohmu harus dikasih tahu. Ingat, Allah tidak pernah membiarkan engkau. Itu sebabnya Yesus tidak tertarik merubah batu menjadi roti. Amin. Amin, saudara. Kita tahu posisi kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab 1, 2, 3, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita hari ini berkhotbah di hadapan saudara. Saudaraku, Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Jangan mau disiksa bersama-sama mereka. Ambil selengkap senjata Allah, amin, dan berperang melawan mereka. Sebab roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Taruh tangan di dadamu, bilang begini, roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Bilang sama-sama saya, roh yang ditempatkan Allah dalam hidupku diinginkan oleh para malaikat dengan cemburu. Bilang sama-sama saya seperti ini, saya adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita sampai di slide terakhir. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini dia. Selain kita menyadari posisi kita, kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Mari katakan bersama saya 2, 3. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ini ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Para pelayan altar boleh ke depan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kesimpulan daripada khotbah ini. Mengapa hidup kita perlu dipimpin oleh roh? Alasan yang pertama apa, saudara? Yang pertama, karena kita telah dilahirkan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alasan yang kedua, karena apa? Allah adalah roh. Alasan yang ketiga, supaya kita terhindar dari spiritualitas palsu atau dari roh-roh yang palsu. Dan alasan yang keempat, mengapa hidup kita perlu dipimpin oleh roh? Supaya kita siap masuk ke dalam peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati jemaat GBI Mawar Saron. Amin buat firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.